Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aliyah dari 10 TKJ 2. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kepada Sekutu. Sehari setelahnya, secara resmi ditandatangani perjanjian penyerahan diri Jepang kepada Sekutu di atas kapal USS Missouri. Tanpa syarat merupakan waktu yang tepat untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai awal pelaksanaan proklamasi, beberapa tokoh datang ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Rumusan teks proklamasi yang asli ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kalimat yang terdapat di dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan dunia luar bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasinya. Makna dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut. 1. Proklamasi kemerdekaan adalah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintah, dan kebahagiaan rakyat. 2. Proklamasi sebagai dasar untuk meruntuhkan segala yang mendukung kolonialisme dan imperialisme. Selain itu, proklamasi adalah dasar untuk membangun segala hal yang berhubungan langsung dengan kemerdekaan nasional. 3. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan rakyat tersebut telah mengorbankan harta benda, darah, dan jiwa yang berlangsung berabad-abad lamanya untuk membangun persatuan dan kesatuan serta merebut kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah. 4. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertujuan mewujudkan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Penyebar luasan berita proklamasi dilakukan melalui sarana-sarana berikut. Yang pertama ada kantor berita domel, yang kedua ada radio, ketiga pers, keempat kawat atau telepon, yang kelima anggota PPKI dari daerah, yang keenam pengiriman delegasi, yang ketujuh sarana lainnya. Berikutnya adalah sambutan proklamasi kemerdekaan di berbagai daerah. Yang pertama ada Keraton Yogyakarta dengan pengumuman amanat pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono yang isinya sebagai berikut. Yang A. Kesulitan Yogyakarta adalah kerajaan yang merupakan daerah istimewa di wilayah negara Republik Indonesia. B. Sebagai kepala daerah, Sri Sultan Hamengkubuwono memegang pemerintahan di wilayah Kesultanan Yogyakarta. C. Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat di dalam mengatur pemerintahannya. Yang kedua, rapat raksasa di lapangan Ikada. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi bangsa Indonesia antara lain berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya, merupakan perwujudan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia terhadap rakyat dan menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatannya sendiri. Yang ketiga adalah tindakan heroik mendukung proklamasi. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama Aceh, yang kedua Bali, dan yang ketiga Palembang. Berikutnya adalah pembentukan pemerintah Indonesia. 1. Proses pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Keputusan PPKI pada sidang pertama tersebut adalah 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, ada pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara. Sebagai alat kelengkapan pemerintahan negara Indonesia, diperlukan pembentukan lembaga-lembaga agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Yang pertama ada pembentukan lembaga kementerian, yang kedua ada pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah, yang ketiga pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, yang keempat pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia, dan yang terakhir adalah pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.